Oke, kembali lagi di channel. Kali ini adalah Hyundai Palisade yang all-wheel drive. Sebelumnya udah videonya yang 4x2 ya. Ini unitnya ada di Hyundai Sawah Besar. Untuk kunci kayak gini udah smart key, bisa buat buka power back door, sekaligus dia auto folding juga ya. Lampu sen di spionnya juga unik yang ngebentuk huruf C. Untuk warna ini dia bukan hitam ya, ini dia biru tua. Grillnya juga khas Palisade nih yang besar di tengah. Finishingnya dia chrome tapi doff ya, jadi nggak mengkilap finishing chrome-nya. Untuk lampu-lampu ketika mesin dinyalakan, dia DRL-nya nggak langsung nyala. Dia DRL-nya nyala ketika park brake-nya dirilis. Untuk lampu utama, dia 2 buah LED proyektor. DRL-nya juga otomatis meredup ya ketika lampu utama dinyalakan. Untuk lampu jauh, dia ada di proyektor yang sisi bawah. Di sini juga ada tulisannya nih, Hyundai Full LED System. Untuk lampu sein yang di atas sudah LED juga, dan DRL-nya juga unik ya, dia tembus sampai ke tengah sini. Di depan sini dia ada corner sensor, underguard silver. Untuk mesin, semua varian sama ya yang masuk ke Indonesia. Mesinnya turbo diesel 4 silinder 2200 cc CRDI dengan output 200 PS dan torsi 440 Nm. Untuk modul ABS di belakang sini, ECU penempatan di sini. Untuk ruang mesin juga sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam serta sudah hidrolik. Untuk harga yang varian all-wheel drive ini lebih mahal 190 juta dibanding yang two-wheel drive yang signature. Jadi ini harganya 1 miliar 78 juta. Untuk pelek 20 inci ya yang varian signature, dengan profil ban dia 245 50 R20. Bannya Bristol Dweller. Ciri khas SUV juga di sini ada add-on over fender, sekeliling body. Di bawah sini ada list silvernya. Side spion, window line chrome yang sisi bawah yang depan. Yang belakang dia tarikannya dari atas ya, chrome-nya. Ada roof rail dan yang tipe signature dia dual sunroof. Handle-nya model tarik warna body dengan akses smart key model pencet. Untuk interior ada 2 pilihan warna. Yang jok merah dengan interior hitam, dan ini yang warna beige dengan wood panel warna coklat. Ada satu lagi yang full black ya sampai ke jok, tapi itu adanya di varian yang prime. Bahan di sini dia soft touch, juga warnanya biru tua ya. Ini wood panelnya yang warna coklat, dan di bawahnya ini warna beige ya, armrest soft touch. Power window dia auto sisi driver, di sini ada window lock sekaligus child lock, electric mirror, sudah electric retract dan auto folding tadi. Door handle silver, dia juga ada memory seat 2 slot. Di bawah ada speaker, cup holder, door pocket dan lampu di pintu. Transmisi semua varian matic ya. Untuk buka kap mesin dari sini, yang ini dia untuk Searing dan port OBD, park brake di sini ya elektrik. Dan ini untuk buka power back door-nya. Ada headlamp leveling, dimmer, blind spot monitoring dan stability control. Kisi AC, ini juga ada wood panelnya, bahan dashboard soft touch. Sekarang kita coba start up, kondisi pintu terbuka. Tombol start stop ada di kiri sini. Untuk spek Indonesia dia belum yang full TFT Speedo ya. Layar head unit juga belum yang wide. Jadi di sini baru yang full TFT MID. Untuk pengaturan MID ada di setir. Dia bisa nampilin radio, rata-rata konsumsi BBM, data-data berkendara, speedo format digital, ada drive mode juga. Balik lagi ke konsumsi BBM. Ini ada tampilan untuk four wheel drive-nya ya. Di sini ada menu setting, driver assistance. Di sini ada untuk fitur safety-nya ya, blind spot, untuk sensor parkir, rear cross traffic alert. Ada untuk pengaturan pintu, auto lock, auto unlock. Power tailgate juga ada smart tailgate. Jadi kalau kita berdiri di belakang mobil dengan ngantongin kunci, selama beberapa detik power back door otomatis terbuka. Ada pengaturan lampu, untuk headlight delay, dan untuk lampu sein. Pengaturan suara untuk welcome sound. Di sini juga ada untuk pengaturan supaya kursinya otomatis mundur ya ketika mesin dimatikan. Ada wireless charging juga,
Ada auto wiper ketika masuk gigi mundur. Ada pengaturan untuk interval service. Pengaturan lainnya untuk satuan ya, satuan dari temperatur, konsumsi BBM, dan ini untuk reset. Ini balik lagi ke data-data berkendara tadi. Tadi pengaturan MID dari sini, di sebelahnya dia ada cruise control, di baliknya ada pedal shift untuk menaikkan. Saklar headlamp dia sudah auto terintegrasi fog lamp belakang ya. Di kiri sini dia ada pedal shift untuk menurunkan. Saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur interval waktunya. Yang ini dia untuk audio steering switch. Pengaturan setir teleskopik lengkap. Setir juga sudah dilapis kulit. Untuk head unit dia support Android Auto ya, Apple CarPlay. Ini untuk menu setup. Dia juga ada pengaturan kendaraan di sini untuk 4-wheel drive-nya ya. Pengaturan kursi. Ini menu utamanya. Ada untuk atur AC belakang ya. Dari sini AC belakang bisa diatur suhu, arah semburan, dan speed fan. Di sini juga ada quiet mode. Quiet mode tuh untuk mematikan speaker belakang. Jadi kalau penumpang belakang lagi tidur biar nggak keganggu, bisa di off speaker belakang dari sini. Radio ini ya, Android Auto, Apple CarPlay-nya. Ini untuk menu setup tadi, ada WiFi juga. Ini ada bahasa, jam tanggal, semua bisa diatur dari sini. Termasuk untuk update software. Ini untuk pengaturan display ya. Tampilan-tampilannya bisa diatur dari sini. Termasuk ada blue light filter. Di bawah ada kisi AC. Ini shortcut untuk ke head unitnya nih. Hazard di tengah sini. Yang kedip sesuai irama. AC antara driver dan penumpang depan bisa set suhu udara masing-masing. Pengatur arah semburan juga lengkap ya. Sampai kaca depan untuk front defogger, ada rear defogger. AC belakang juga ada tampilan displaynya di sini. Ini yang untuk atur AC belakang. Transmisi udah model yang tombol semua ya. Dia 8 percepatan. Electric park brake-nya juga dengan auto hold. Tombolnya agak jauh ya. Kalau tadi kan electric park brake-nya ada di sebelah kanan setir. Dan bedanya sama yang two wheel drive, dia ada di terrain mode. Kalau yang two wheel drive kan cuma ada drive mode, eco, sport, dan smart, serta comfort. Kalau varian four wheel drive dia ada mode off road. Di sini ada snow, mud, dan sand. Ada hill descent control, sensor parkir. Ini untuk kamera ya, dia kamera belakang. Kursi depan juga lengkap nih, ada cooler seat 3 level dan heater seat 3 level, baik untuk driver dan untuk penumpang depan. Finishing di sini silver. Di balik sini ini model sliding ya, tombol ini yang dipencet. Dia ada 2 buah cup holder, ada wireless charger, standar key, dan ada USB dengan backlight juga ya. Ini juga kalau nggak difungsikan sebagai cup holder bisa disimpan ya. Untuk buka tinggal pencet yang ini aja. Nutupnya dia model sliding. Armrest dia soft touch. Di baliknya dia ada USB untuk charging dan ada power outlet 12 volt yang model bulat. Di dasarnya juga dilapis bahan jenis Boudreaux, dan di atas ini dia ada tray lagi yang bisa diangkat. Joknya kulit ya, warna beige, motif perforated. Seat belt di sini dengan head adjuster. Airbag lengkap sampai ke pilar. Ini bahan plafonnya sweat ya, ini halus banget. Cuma kalau sweat ya gini ya. Jadi kalau kita sentuh dia teksturnya berubah. Sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang sudah LED juga. Ada card holder juga di sini. Sampai sun visornya ini bahannya sweat. Ada lampu baca di sini kiri kanan ya, sudah LED juga. Untuk buka sunroof, ini yang depan bisa dibuka dari sini. Dia
Buka secara elektrik. Untuk yang belakang dia bisa dibuka plafonnya aja ya, untuk kacanya kaca mati. Jadi lebih tepat disebut panoramik ya yang kaca belakang. Spion tengah di sini auto dimming. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang sudah LED serta card holder. Ini corak wood panel ya, sampai di dashboard yang nyambung ke door trim. Di situ ada airbag untuk sisi penumpang depan. Laci tuasnya ini framingnya silver ya, soft opening, dia ada backlightnya juga. Serta ini layout dari door trimnya. Konsol tengahnya juga model yang floating. Jadi yang sisi bawah ini dia ada power outlet 12 volt yang model bulat. Untuk pengaturan jok tentunya elektrik ya, karena tadi ada 2 memory seat. Dia ada lumbar support juga 2 sisi dan ada seal plate tulisan Palisade. Ini juga joknya leg supportnya bisa di extend. Di belakang sama ya, nuansa warnanya kayak depan, dominan warna beige dengan wood panel warna coklat. Yang di atas ini biru tua ya, bahan soft touch. Dia ada tray manual di sini. Door handle silver, ada 2 buah cup holder, yang satu lebih besar ya. Sekeliling power window dia silver, di bawah dia ada speaker dan cup holder. Di belakang kursi driver dia ada seat back pocket serta ada USB untuk charging. Di sini ya. Di tengah ada pengaturan AC untuk penumpang belakang. Dan penumpang baris kedua juga ada heater seat serta cooler seat ya. Masing-masing 3 level. Kiri kanan bisa atur masing-masing. Tadi ya pengaturan AC lengkap ya. Pengatur arah semburan bisa diatur. Suhu bisa diatur, termasuk speed fan. Di bawah sini dia ada power outlet. Ini dia masih ada tunneling-nya tapi nggak terlalu tinggi. Di belakang kursi penumpang depan juga sama lengkapnya ya, selain seat back pocket jadi juga ada USB untuk charging. Serta ini layout dari dashboardnya. Di atas ini sunroofnya, di belakang ada lampu baca ya yang bisa dimati nyalakan dari tombol di sini yang sudah LED. Ini kisi AC untuk penumpang belakang yang bisa dibuka tutup dan bisa diputar 360 derajat. Hand grip di sini model retract. Ini airbag pilar sampai ke belakang. Seat belt di sini yang rapi tertutup cover. Headrest adjustable lengkap juga ya. Ada armrest. Dan akses ke belakangnya dia Walter cabin. Karena ini modelnya captain seat. Di baris ketiga di sini dia ada cup holder 2 buah. Ada USB untuk charging, ada backlightnya juga ya. Untuk bahan tapi di sini udah hard plastik semua. Seatbelt juga di sini yang rapi tertutup cover. Dan ada kisi AC juga untuk penumpang baris ketiga. Dan ada seatbelt juga ya untuk penumpang tengah baris ketiga. Jadi ini didesain buat bertiga. Headrestnya masing-masing adjustable. Dan enaknya duduk di baris ketiga ini lega loh. Ini buat saya yang tinggi 178. Di sini juga ada top tether dari Isofix. Akomodasi sama ya di kanan sama lengkapnya, 2 buah cup holder dan USB untuk charging. Yang nggak ada di sini cuma hand grip aja. Ini tadi panoramik belakangnya yang cuma bisa dibuka tutup plafonnya aja ya. Dan dibukanya dari tombol di depan ya, karena di sini cuma ada tombol untuk lampu baca aja. Untuk akses penumpang belakang kalau mau turun bisa pakai tombol ini. Dia otomatis release sliding ke depan kalau nggak mau lewat Walter cabinnya. Dan ini juga ada fitur safe exit ya. Jadi kalau dia ngedetect ada mobil mau lewat di belakang, pintunya nggak mau dibuka. Dan untuk fitur easy sliding tadi, selain dari tombol di atas juga ada dari tombol di sini. Ada seal plate juga tulisan Palisade.
rem belakang cakram. Sebelum ke belakang kita hidupin dulu lampu-lampunya, termasuk hazard. Ini ya tarikan chrome window lainnya. Yang sisi belakang dia nariknya dari atas. Ada rear upper spoiler, high mount stop lamp, rear defogger, rear wiper. Untuk stop lamp dia LED yang ada LED bar di tepian, lampu sen di bawah yang LED, dan ada rear fog lamp yang LED titik-titik di sisi bawah. Untuk muffler dia dual muffler di sebelah kanan. Sensor parkir juga di sini yang mode rata body. Pembeda yang varian all wheel drive dia ada emblemnya nih ya, H-Track ini. Kalau yang two wheel drive kan cuma emblem mesinnya aja 2.2D. Buka power backdoornya pakai tombol elektris di tengah atau pakai sensor smart tailgate ya. Pelipatan kursi baris kedua bisa dari tombol di sini, kiri kanan bisa masing-masing. Ada power outlet. Ini ya, kalau kita pencet dia otomatis terlipat. Untuk kursi baris ketiga bisa dilipat 60-40. Posisi ini ya. Ketika terlipat dia rata bagasi. Yang kiri ini yang porsi 60-nya. Karpetnya dapetnya kayak gini ya, ada bordirannya palisade dan ada karpet lagi nih. Jadi kalau lagi direbahin kursi baris ketiga dia bisa ditutup karpet gini. Di bawah sini dia ada tempat penyimpanan lagi untuk toolkit dan ada separator yang bisa dipasang kalau baris ketiganya lagi terlipat. Di belakang sini juga ada lampu baca ya yang sudah LED. Untuk nutup power backdoornya bisa dari tombol di sini. Kamera dia kamera belakang, lampu plat nomor juga sudah LED. Ini ya desainnya dari belakang secara overall. Untuk lampu mundur dia ada di bawah ya, di tengah reflektor. Dan tarikan DRL yang di depan juga seteman nih sama tarikan chrome yang di belakang. Antena di atas. Untuk akses marquee dia ada dari sisi penumpang depan. Kursi penumpang depan juga elektrik ya. Bedanya di sini nggak ada memory seat dan nggak ada lumbar support, serta leg supportnya ini nggak bisa di-extend kayak sisi driver. Di bawah center console sini dia ada USB kalau yang sisi kiri nih. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Ketika kursi baris kedua terlipat juga dia rata bagasi ya. Oke, sekian video saya mengenai Hyundai Palisade Signature All Wheel Drive. Terima kasih sudah menonton.